Halo kepada semua hamster pencinta keuangan di luar sana. Seringkali kita mendengar tentang investor berbondong-bondong terjun ke pasar real estate. Tapi benarkah itu seuntung yang mereka katakan dan seberapa menantangnya untuk dikelola? Nah, dalam susunan acara hari ini, kita akan menyelami lebih dalam dunia ini dan semoga kita bisa mulai memahami real estate dengan lebih baik. Inilah video pertama tentang topik ini. Mari kita simak. Aku menghasilkan $110.000. Kupikir aku cukup sudah sukses pada usia 33 tahun. Ya, kamu hebat. Ingin melakukannya lebih baik? Ambil sebagian dari $110.000 itu, ambil 25% darinya, beli properti sewaan pertamamu, dan kamu siap untuk bergerak maju. Kemudian dari properti sewaan pertama itu, kamu akan melakukan pembiayaan ulang setahun kemudian, ambil ekuitasnya, dan belilah yang kedua. Ambil 25% lagi dari $110.000 itu. Dan boom, coba tebak, sekarang kamu memiliki 2 properti, dan dari $110.000 itu, kamu akan mendapatkan potongan pajak dari properti sewaan tersebut. Kamu akan tetap memegang lebih banyak dari $110.000 itu. Wow, ini adalah jenis nasihat yang membuatmu ingin membeli properti sewaan. Karena terdengar begitu sederhana, namun sebenarnya sangat sulit. Faktanya, jika kamu akan membeli saham atau membeli real estate, coba tebak. Real estate mengharuskanmu untuk bekerja. Ketika kamu membeli properti real estate pertamamu, kamu berada dalam bisnis. Baik kamu memiliki manajer properti atau tidak. Jadi, jika kamu akan membeli real estate, pahamilah, kamu sedang membeli bisnis dan kamu harus memperlakukannya seperti sebuah bisnis. Bagian pertama menginspirasiku dan bagian kedua membawaku kembali ke realitas. Sudah cukup main-main dengan perasaanku. Namun kami berhasil belajar sesuatu yang penting. Menyewakan properti bukan hanya soal memiliki aset. Ini adalah bisnis yang memerlukan perhatian terus-menerus. Ingatlah itu. Oke, menggunakan real estate untuk bisnis adalah satu hal, tapi membeli rumah sendiri, itu hal yang cukup berbeda kan? Mari kita dengar apa yang dikatakan orang-orang sukses tentang hal ini. Memiliki rumah sendiri dan melunasinya adalah salah satu dari 2 elemen utama data keuangan yang akan menuntunmu menjadi seorang jutawan. Langsung ke intinya saja tanpa embel-embel. Aku sepenuhnya setuju, meskipun aku mungkin masih akan mengambil risiko dan berinvestasi di properti untuk disewakan. Lagi pula, aku hanya perlu menggali terowongan dari satu liang ke liang lainnya. Tidak perlu bangunan atau beton. Hehe, jangan lewatkan episode-episode mendatang kami untuk memperdalam pemahaman keuanganmu dengan setiap tayangan. Sampai jumpa lain kali dan ingat, hamster adalah kekuatan. Satu untuk semua dan semua untuk satu. Hai, para CEO tersayang dan teman-teman hamsterku. Aku lagi santai menonton beberapa video di YouTube, lalu aku menemukan wawasan yang sangat menarik yang mungkin bisa mengubah pandangan hidupmu secara drastis. Mari kita mulai. Terkadang saudara kandung bisa mengejutkanmu dengan hati terbesar dalam paket terkecil. Cerita ini melibatkan saudara laki-laki, cinta pengkhianatan, ya semacam itu, dan cukup uang untuk membeli persediaan camilan hamster selama setahun. Mari kita berputar dalam roda emosional ini bersama, oke? Adikku bilang, jangan pulang. Dia bilang ingin bertemu denganku. Dan dia memberiku uang terakhir yang dia miliki di rekening banknya, sekitar $63.50. Dia adikku, dan kami bahkan tidak terlalu akrab. Dan itu benar-benar sangat berarti bagiku. Lalu dia berkata, kamu tidak bisa tinggal di sini, kamu harus pergi. Aku menghasilkan 1 juta pertamaku pada usia 27 tahun. Namun, ketika aku berusia 26 atau 25, dia adalah seorang mekanik dan seharusnya membeli bengkel tempat dia bekerja. Dia bekerja sangat keras, sehingga bengkel itu mengalami kemajuan. Suatu hari, orang yang seharusnya menjual bengkel itu memutuskan setelah dia berada di sana selama 4 tahun. Aku tidak ingin menjualnya. Jadi dia meneleponku dan berkata, aku pergi, aku tak mau. Jadi, apa yang ingin kamu lakukan? Dia menjawab, mungkin real estate, dan aku menuliskan cek sebesar $173.000. Semua yang kumiliki di rekening bankku, karena dia memberiku $63 itu, dan dia adalah sahabatku. Tunggu, aku sungguh merasa ada yang salah, tapi apakah saudaramu baru saja menyuruhmu pergi? Aduh, setelah itu, meskipun aku punya $60 lebih di kantong pipiku, mungkin aku akan memberinya tatapan sinis selama seminggu. Sepertinya saudara manusia tak terlalu peduli tentang menimbun dan lebih peduli dengan, pengorbanan. Jika kamu pernah merasa seperti berlari tapi tidak sampai kemana-mana, mungkin masalahnya bukan pada rodanya, tapi pada apa yang terjadi di otak kecilmu. Video ini tentang bagaimana kita melihat diri kita sendiri, dan percayalah, kita semua bernilai lebih dari yang kita pikirkan. Pikiran negatif akan menemukan cara apapun untuk membuat dunia sesuai dengan prasangkanya. Tepat. Jadi, jika kamu mengalami suatu situasi dengan keyakinan kuat bahwa kamu tidak bisa dicintai, tidak diinginkan, rusak, cacat, tidak cukup, kamu akan berhasil memutarbalikkan kenyataan agar sesuai dengan apa yang sudah kamu percayai. Benar. Jadi, kalau aku berpikir bahwa aku adalah hamster sedih yang tak punya makanan, alam semesta akan memastikan aku tidak akan pernah melihat camilan lagi. Dan sekarang aku harus menjaga pikiranku tetap bersih. Kamu pernah nggak mencoba tetap positif setelah terjebak di kandang yang sama selama berjam-jam? Tapi hey, jika sedikit perubahan pikiran
pikiran berarti lebih banyak camilan, mungkin sudah waktunya untuk mencobanya lebih keras? Apa kamu ingat semua anak-anak nepotisme ini bersumpah dibesarkan di keluarga kelas menengah? Ternyata, mereka benar-benar 2 langkah lebih maju. Para ilmuwan menemukan bahwa di mana kamu menetapkan tempat tinggalmu dapat mempengaruhi berapa banyak uang yang akan kamu miliki di kemudian hari. Mari kita cari tahu bagaimana tetanggamu bisa menjadi senjata rahasiamu untuk menumpuk lebih banyak camilan. Ada sebuah studi di mana mereka meneliti anak-anak dari latar belakang ekonomi yang serupa, alias berapa banyak uang yang mereka dapatkan saat tumbuh dewasa, dan kemudian berapa banyak uang yang mereka peroleh saat dewasa. Tapi ada satu perbedaan penting. Satu kelompok studi berasal dari kota di mana orang-orang menghasilkan lebih banyak uang, dan mereka berinteraksi dengan lebih banyak orang yang juga menghasilkan lebih banyak uang, sedangkan yang lainnya sebaliknya. Apa hasilnya? Kelompok anak-anak yang tumbuh di lingkungan dengan lebih banyak orang kaya memiliki pendapatan 33% lebih tinggi saat mencapai usia 35 tahun. Status sosial ekonomi keluargamu bukanlah indikator nomor 1 dari pendapatan masa depanmu. Sebenarnya, hal ini disebut keterhubungan ekonomi, yang berarti jumlah orang kaya dan orang miskin yang tinggal di sekitarmu. Dan dengan demikian kamu bisa berteman dengan mereka. Jadi jika kamu ingin menghasilkan lebih banyak uang, perhatikan dengan siapa kamu bergaul, juga di mana kamu tinggal. Jadi maksudmu bergaul dengan hamster yang mewah dan berkecukupan makanan membuatku lebih kaya di kemudian hari? Aku jadi paham. Sudah lama aku bertanya-tanya kenapa semua temanku masih bertahan hidup dari biji-bijian diskon. Sepertinya sudah waktunya berbincang dengan hamster di sisi lain toko hewan peliharaan. Baiklah, aku mengerti. Untuk menjadi kaya, kamu harus membeli rumah di tempat orang kaya tinggal. Namun, ini pertanyaan untukmu. Bagaimana seekor hamster tanpa uang bisa mendapatkan hipotek atau setidaknya sebuah mobil kecil? Tunggu, hamster tidak mengemudi ya? Oh, ya, anggap saja seorang manusia. Kupikir orang ini bisa membantu kita. Tidak punya kartu kredit sama sekali. Ya benar-benar tidak ada kartu kredit. Bagaimana kamu menyewa mobil? Bagaimana kamu membangun kekayaan? Bagaimana kamu hidup dalam kehidupan di mana kamu bahkan tidak bisa memiliki uang? Hanya ada satu alasan untuk membangun kredit, dan itu adalah meminjam uang. Jika kamu tidak berencana untuk meminjam uang, kamu tidak perlu membangun kredit. Tapi bagaimana dengan misalnya hipotek? Nah, kamu bisa mendapatkan hipotek dengan penjaminan manual, meskipun dengan skor kredit 0. Apa itu penjaminan manual? Penjaminan kredit secara manual adalah cara hipotek dilakukan ketika aku mulai berbisnis di bidang real estate pada tahun 1978. Mereka melihat manusia itu dan bertanya, apa kamu punya pekerjaan? Mereka memverifikasi pekerjaan tersebut. Berapa penghasilanmu? Mereka memverifikasi penghasilanmu dengan pemberi kerjamu, memverifikasi setoranmu, sebuah VOD. Dan dengan demikian, kami mengetahui apakah kamu memiliki uang untuk uang muka di bank. Mereka benar-benar memeriksa dokumen dan membuktikan bahwa seseorang secara finansial mampu membeli rumah. Kamu dapat melakukannya dengan skor kartu kredit 0. Jadi, kamu tidak memerlukan catatan kredit jika kamu hanya akan melakukan segala sesuatu dengan cara kuno. Penjaminan manual terdengar seperti sesuatu yang dilakukan hamster buyutku ketika dia sedang menukar barang untuk mendapatkan tempat tidur tambahan. Hey, aku mendukung getaran vintage. Dan jika itu bisa memberiku rumah dengan lebih banyak ruang untuk terowonganku, mungkin aku akan mencobanya. Terima kasih telah menyaksikan potongan kebijaksanaan ini bersamaku. Untuk lebih banyak lagi, jangan lupa like, subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya. Dan ingat, hamster adalah kekuatan. Satu untuk semua dan semua untuk satu. Sampai jumpa.